Di video ini kita akan styling, kita coba properti untuk custom tampilan tipe line chart. Properti utamanya dia ada di configure line. Di sini ada area opacity. Untuk mengkonfigurasi opacity warna bagian areanya, di mana nilainya ini harus double antara 0 sampai 1. Untuk nilai defaultnya, teman-teman bisa cek di luar configure ini. Ada properti namanya area color. Jadi nilainya itu 10% dari warna grup. Misalkan ini warna grupnya pakai random kuning. Nah, jadi opacity-nya itu adalah kuning dengan warna kuning dengan ketebalannya itu 10%. Oke, terus misalkan kalau kita ingin tampilkan areanya, di sini kita coba kasih area opacity 1. Nah, di sini belum ada perubahan karena kita harus aktifkan untuk show areanya. Sini ada properti include area. Kita jadikan true dulu. Nah, jadi ketebalan warnanya sama. Kalau kita jadikan default atau 0,1, 10%, maka kayak gini tampilannya. Misalkan kita kasih tebal sedikit 0,3, 30%. Selanjutnya di sini ada dash pattern untuk ngasih spesifik pattern ke line-nya. Misalkan saya kasih 10, 10 jadi sama rata. Agak bedain dikit 10, 10, 5 misalkan. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada include line. Di sini untuk mengkonfigurasikan data yang ditampilkannya. Kalau misalkan include line-nya ini kita jadikan false, jadi nggak ada line ini ya. Nah, karena kita akan mengaktifkan include area, jadi areanya kelihatan. Tapi kalau kita nggak aktifkan, include area nggak ada, include line nggak ada, jadi kosong. Kayak gitu. Include areanya kita jadikan true lagi atau default. Kemudian sini ada include point adalah titik atau pointer di mana ketemunya atau letak koordinat dari data ini, ordinal datanya. Dia misalkan di domain atau misalkan di xmon, y-nya atau missionnya di 3,5. Jadi di sini titik poinnya. Kalau include poinnya kita jadikan true, maka akan ditampilkan. Nah, kayak gini titiknya. Kalau untuk dari pengaturan stylenya sendiri itu ada bagiannya configure render point karena dia memang ngikutnya itu ke styling yang chart type-nya itu adalah scatter plot. Itu ada bagiannya sendiri nanti. Kita lanjutkan ke bagian properti radius pixelnya. Di sini untuk ngasih radius ke pointernya. Kemudian dia bakal aktif kalau include pointnya true. Karena kita udah true kan, maka kita bisa atur radiusnya. Radiusnya di sini bukan radius kayak ngasih corner gitu, tapi kayak ngasih size atau ukuran ke line-nya atau ke poinnya. Sorry. Misalkan kita kasih set 30 untuk ukuran poinnya, dia akan besar kayak gini. Tapi kalau kita set ke 20, misalkan jadi kayak gini, agak mengecil. Kalau kita set ke 1 atau 10, kayak gini. Selanjutnya ada properti round and caps. Di sini untuk nge-round atau apa namanya ngasih ke radius ke lainnya. Kita harus nonaktifkan dulu include true-nya. Teman-teman ini kalau diperbesar bisa dicek. Kita ya nonaktifkan udah spektrumnya. Ujungnya itu dia menyudut. Tapi kalau kita kasih round and caps terus jadikan true karena nilai defaultnya ini adalah false. Kalau jadikan radius ini kalau teman-teman perbesar ini dia bakal
Agak ngeradius gitu, agak melengkung di sudut terakhir ininya, agak melengkung teman-teman kalau cek. Melengkungnya tapi nggak, kayak benar-benar melengkung, tapi ada perubahan di sudutnya gitu intinya. Jadi kalau ada round end caps-nya itu di-true-kan, jadi kalau teman-teman perbesar lihat spesifik di ujungnya itu ada perubahan dari default-nya. Terus di sini ada ketebalan dari line, kita coba kasih 20 misalkan lebih tebal, nah kayak gini, atau 10, nah kayak gini. Nah, ini kalau teman-teman digedekan untuk stroke width-nya bakal lebih jelas lagi. Default-nya kan dia false. Nah, kayak gini nih. Tapi kalau teman-teman di-true-kan, nah perubahan di sudutnya. Dia rata kayak dipotong. Nah, kalau sebelumnya itu nggak dipotong kayak gini, tapi ketika kita kasih round end caps-nya di-true-kan, maka akan ada perubahan dan ininya jadi kayak lurus gitu. Jadi bukan murni melengkung sih, tapi kayak dia menyesuaikan dengan batas awal sama akhirnya, dipotong gitu. Jadi dia mepet. Tapi kalau enggak, di bagian akhirnya enggak mepet yang di sebelah sininya. Ada sedikit yang ngegeser gitu, sudutnya. Oke, kayak gini mungkin untuk nge-styling di bagian tipe lain, tipe chartnya. Ketemu lagi di video selanjutnya.